Yesus berkata, sukacitaku ku berikan kepadamu, supaya sukacitamu itu penuh. Amin. Ya, jadi saudara, kalau kita mau memiliki sukacita yang penuh, kita tidak punya, bahkan dunia tidak bisa memberikannya. Yesuslah yang dapat membuat sukacita kita penuh, ya. Amin. Nah, saudara, banyak hal yang bisa mencuri, ya kata-katanya begitu ya. Jadi banyak hal yang bisa mencuri sukacita saya dan saudara. Hal yang paling utama adalah sebenarnya bagaimana kita dapat selalu sadar akan roh kita. Ya, karena bukan mengenai apa yang ada di luar, tapi mengenai apa yang ada di dalam. Amin. Ya, jadi the joy is not about outside but inside. Ya, jadi sukacita itu saudara, itu adalah sesuatu yang ditentukan dari dalam, ya, dan tidak oleh hal yang dari luar. Saudara tahukah, ya, saudara, bahwa ketika di Yohanes 4 ayatnya yang ke-14, Yesus berkata kepada perempuan itu, air yang kuberikan ini tidak akan membuat engkau haus lagi. Tetapi dikatakan apa, saudara? Akan menjadi aliran-aliran Mata air. mata air, saudara. Ini penting sekali. Nah, sering Pastor Levry katakan bahwa yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus. Menarik kan? Jadi saudara, sebenarnya ayat 13 dan 14 itu sangat terkait dengan ayat 23 dan 24 di dalam Yohanes 4. Jadi ketika Yesus berkata, tetapi air yang kuberikan akan menjadi mata air, itu artinya menjadi sumber yang saudara dan saya punya sendiri. Saudara dan saya miliki sendiri. Dan itulah kenapa di ayat 24 memakai R kecil. Because the water, air yang dia berikan, dia katakan akan menjadi mata air. Air yang kuberikan akan menjadi airmu sendiri. Nah, ini sangat menarik, saudara ya. Karena akhirnya kita dapat menggali bagian ini, ya. Akhirnya hal ini tuh tersingkapkan kepada kita karena kita mempelajari mengenai bagaimana kita dipimpin oleh Roh. Akhirnya. Dan kita jadi bisa mengerti kenapa Yesus katakan bahwa air yang aku berikan itu akan menjadi mata air. Mata air di dalammu yang katanya apa? Akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi ini mengenai sesuatu yang akan bertahan sampai kepada rumah Bapa, gitu. Ini bukan bicara sesuatu yang untuk di sini di bumi ini. Ya, jadi bukan di dalam aku akhirnya aku dapat, ya, misalnya gitu ya saudara ya, jadi sejahtera gitu ya di bumi. Ya, memang banyak orang yang ingin sejahtera bumi dan akhirat, saudara ya. Tetapi Alkitab berkata itu hanya slogan dan fantasi belaka. Kalau engkau ingin kehidupan kekal, maka hanya satu caranya. Masuklah dalam suffering, yaitu penderitaan. Nah, suffering itu saudara beda dengan painful. Suffering atau penderitaan itu adalah sesuatu yang sengaja kita putuskan untuk ambil. Painful atau kesakitan itu adalah sesuatu yang dapat terjadi tanpa saudara sangka,
Mungkin itu juga keteledoran saudara bisa. Dan mungkin sesuatu yang memang sirkumtansi dari bahwa apa? Dunia ini sudah jatuh dalam keadaan yang, wah saya senang tuh sampai disebut oleh Onsi kemarin. Onak duri. Ya, itu bagus sekali itu. Bagus sekali sampai menyadari bahwa ya ini onak duri ini yang tumbuh tuh onak duri. Artinya menghasilkan hal-hal yang begitu. Ya, painful. Itu bisa terjadi begitu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, suffering itu adalah sesuatu yang sadar kita pilih. Ya. Nah, saudara, firman Tuhan berkata bahwa bukankah Kristus harus menderita untuk kemudian masuk ke dalam kemuliaannya? Wah, luar biasa itu. Dan saudara tahu di Yohanes kalau nggak salah ya, Yohanes 7 ayat 38, ya kalau nggak salah, Roh Kudus atau Roh kebenaran itu kan, yang dimaksudkannya ya adalah ya aliran-aliran hidup itu yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus yang akan datang. Tetapi belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya, nah artinya memang ada satu proses. Ya, Kristus itu sendiri yang benar-benar mengambil bagian di dalam proses itu, saudara. Ya, ayat 39 ya di Yohanes 7. Saudara, ini menjadi sangat penting. Pasti saudara senang dengan cerita wanita di sumur itu kan? Ya. Banyak versi, tetapi benar-benar itu membuat ya filsafat dunia itu diputar balikkan, saudara. Ya, karena ibadah itu, saudara ya, saudara, ibadah itu adalah memilih jalan sengsara. Itu ibadah, saudara. Ya. Saudara mau tadi ya Bu Nur kan nyanyi lagunya itu tuh. Ya, hidupku ini penyembahan. Ya. Penyembahan itu, saudara, itu jalan sengsara, saudara. Suffering. Dan saudara harus tahu bahwa hanya satu caranya untuk dimuliakan, yaitu menderita. Ya. Roma 8 ayat 17. It's only way. Satu jalan saja. Pilihannya ada di kita. Mau senang-senang sementara di sini, kemudian kehinaan dalam waktu yang tidak terbatas di dalam kekekalan, atau kita kemudian memilih ibadah, yaitu artinya sadar untuk memilih jalan penderitaan di waktu yang sementara ini, tetapi satu hari nanti di dalam kekekalan, saudara dan saya menerima atau mengambil bagian di dalam kemuliaan kerajaan Bapa. Selalu harus sadar dengan itu. Nah, saudara kalau mengerti dan memahami mengenai kebenaran ini, saya yakin saudara memiliki fondasi yang sangat kuat. Ya, jangankan masalah-masalah kecil di sekitar saudara, masalah penghidupan, ya, makan minum, tidur bangun, sakit sembuh, gitu ya, nggak terlalu masalah, ya. Yang penting kata Bu Esther bisa dilewati, ya. Yang penting bisa dilewati. Nah, kalau batuk tuh ya saudara ya, atau panas gitu ya, itu kan virus gitu ya, atau bakteri, dia juga punya lifetime gitu, masa hidup. Ya, kuat-kuatan aja selama masa hidupnya itu, ya. Dulu ya mungkin orang tua kita ada yang melawannya dengan cara yang tidak seperti sekarang ya. Mereka tidak perlu dokter, mungkin mereka punya obat-obat yang ya secara alami dari alam begitu ya. Tapi yang penting adalah keluar sebagai pemenang, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan ada di kita, saudara. Ya, makanya saya katakan, apakah saudara ada sukacita? Itu kira-kira mau bilang begini, saudara hauskah?
saudara, ya, saudara apakah haus, gitu ya? Karena Yesus katakan ketika engkau minum air yang kuberikan ini, engkau tidak akan haus lagi. Karena apa? Air yang kuberikan itu. Ingat ya saudara ya, air yang kuberikan itu menjadi mata air. Dan itu yang dimaksudkannya adalah saudara, roh saudara. Makanya yang menarik begitu ya. Makanya di pasal 4 Yohanes ayat yang ke-24 itu, ya, menyembah Bapa dalam roh manusia. Karena apa? Roh manusia ini sudah menjadi mata air. Artinya sudah menjadi lokomotif yang dapat mengendalikan pikiran dan perasaannya, yang akhirnya dapat mengendalikan seluruh kehidupan. Yaitu dapat membawa kehidupannya untuk berjalan seirama dengan kehendaknya Allah. Nah, kita akan terus belajar mengenai itu. Karena kita tidak punya agenda lain kan, saudara ya. Saudara tahu kan, kalau kita makan besok pasti Lapar lagi. lapar lagi. Ya, betul. Jadi udah Pak Bu Nur udah baca kemana saya. Ya, pasti tuh. Ya, apalagi ibu-ibu nih ya, maksudnya kaum hawa gitu ya. Kalau make up luntur lagi. Udah ya. Nah, saudara, ya terjadi demikian kan. Jadi terus hanya seperti roller coaster, atas bawah, yin yang, siang malam, gelap terang gitu saja ya. Tidak bisa ya terang terus. Ya. Jangan sebut merek tapi ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat tertarik dengan kata-kata itu. Ya. Satu hari saya mendengar video itu jadi menarik kan, jadi Roh Kudus pasti yang kemudian mengingatkan bahwa itu loh yang dimaksudkannya. Baru ini saya sampaikan kan kepada saudara bahwa waktu Yesus katakan air yang kuberikan ini akan jadi mata air. Wah, berarti kita harap, ini menarik kan? Kita kan pikir bahwa kita harus terus menerima. Bukan, Yesus bilang ketika aku sudah kasih, dia akan jadi mata air. Artinya apa kalau mata air, saudara? Dia memancarkan keluar, tidak pernah habis. Itu yang kedua. Yang pertama artinya? Jadi sumber. Yang pertama jadi sumber air sendiri. Nah, itu penting sekali di situ. Poinnya itu. Ya. Akan menjadi mata air yang akan terus memancar. Jadi sumber sendiri. Sumber sendiri. Dan yang kedua, tidak pernah berhenti untuk mengalir. Saudara, kalau membayangkan bagaimana yang namanya kepenuhan Roh Kudus itu terjadi, gimana caranya? Jadi orang tidak mungkin kepenuhan Roh Kudus kalau belum punya mata air roh itu sendiri di dalam dirinya. Kalau rohnya sendiri belum dapat menjadi sumber kepenuhan itu dalam dirinya. Wah, nah ini harus benar-benar dengan seksama kita ini ya. Bagi saya, saudara, bagi saya itu kebenarannya membawa satu atmosfer batin yang bertumbuh. Dibandingkan saya berpikir bahwa saya akan terus menerima, gitu kan? Terus menerima. Saya tidak pernah menjadi kendali, ya, memegang kendali di dalam hidup saya, begitu. Tapi dengan kebenaran ini, saudara dan saya itu benar-benar bisa membayangkan yang namanya manusia Allah, yang namanya teknon gitu, anak-anak Allah. Yang terakhir, saudara bisa membayangkan bagaimana saudara mengalahkan musuh, mengalahkan iblis, itu yang bisa saudara bayangkan. Sekarang ini kan kita selalunya dengan darah Yesus, oleh darah Yesus, seolah-olah alat kita pakai. Dan kita memakai alat itu, dan alat itu bukan kita. Kalau Yesus kan dia bilang, nyakau setan iblis. Kan begitu. Petrus juga begitu. Paulus juga itu.
kuperintahkan engkau. Saudara, kalau ya, saudara coba ya, ambil nih ya, ini namanya profetik ya. Saudara ambil kuasa begitu. Nah, bagaimana itu mungkin terjadi kalau saudara nggak punya mata air itu? Jadi Tuhan kasih dan itu jadi mata air. Karena memang Bapa ingin supaya kita ini menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan Dia, yang memiliki standar kemuliaan itu yang dapat berinteraksi dengan Allah. Ya, di dalam kodrat ilahinya, saudara. Nah, jadi kalau jadi saudara bayangkan dimensi ini, saudara bayangkan begini. Yesus bilang, "Enyah kau iblis." Pernah saudara perintah orang kayak gitu? Pasti pernah lah ya. Lagi teman-teman kita yang dari Sumatera ini sering gitu. Mundur kau dikit, ya. Aku depan. Nah, gitu kan? Itu banget. Nah, kalau iblis bilang, ya kan baru iblis bilang, maaf. Siapa yang orang gitu, kebayang nggak saudara kalau saudara begitu? Ada amin nggak? Betul ini. Amin. Betul ini saudara ya. Saudara lagi kelemahan tuh bilang, kelemahan tubuh, kuperintahkan engkau segera berhenti, ya, tubuhku kuat, ya, tubuhku sehat, gitu. Saudara, itu pasti tidak 1, 2, 3 kali kemudian terjadi demikian. Ini bisa menjadi proses yang terus-menerus, yang berulang-ulang. Tapi yakinlah, ketika Yesus katakan, air yang kuberikan ini tidak akan buat kau haus lagi, tetapi itu akan menjadi mata air, artinya sumber sendiri, di dalam hidupmu pasti itu terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kan? Gitu. Dan kalau Yesus yang berkata begitu, terjadilah ya. Saya selalu ingat ya, Yesaya 55 ayatnya yang ke-11, firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali, ya, tetapi akan mengerjakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil kepada apa yang kusuruhkan kepadanya. Mata air itu, saudara, akan terus mengalir, ya, sampai kepada hidup yang kekal, tidak pernah habis. Sumber sendiri tidak pernah habis. Bersama saya katakan gitu. Sumber sendiri tidak pernah habis. Sumber sendiri tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis. Sumber sendiri tidak pernah habis. Yes, haleluya. Jadi saudara tidak perlu tengok-tengok kiri kanan luar kehidupan saudara. Punya sumber sendiri, tidak akan pernah habis. Nah, menarik sekali kan, karena cerita ini kemudian dibawa dari cerita yang sangat awal gitu. Tahu, perempuan itu bilang gini, kau kenal ke Yakub itu kan gitu ya, bapak kami Yakub ya. Nah, Yakub terkenal dengan sumur kan gitu ya, sumur yang digali oleh bapaknya gitu ya, yang kemudian akhirnya dia berhenti di satu sumur ya, yang namanya Rehobot ya, yang artinya tidak ada pertengkaran ya. Ya. Jadi kalau saudara, itu juga bagus dibahas ya. Kalau saudara ada orang yang isengin saudara, pindah saja cari sumur lain ya. Sampai di satu sumur di mana tidak ada pertengkaran. Disitulah sumurmu yang sejati ya. Oke. Saudara, bukan itu materi khotbah saya malam hari ini ya. Tapi mengambil sekian menit, tetapi saudara ya, ingat pernyataan saya di awal. Adakah sukacita padamu? Itu sangat ditentukan dengan pengertian saya dan saudara mengenai sumber sendiri yang tidak pernah habis. Ya, haleluya ya. Itu cukup saya pikir ya. Kita bisa tutup ya. Tapi itu menarik saudara. Saudara mau sampai kapan? Karena gini, ayat 14 itu bilang, yang akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Itu luar biasa. Teman-teman, apapun situasi ya yang saudara hadapi, selalu ingat bahwa asal saudara bisa lewati itulah yang cukup, saudara. Itulah yang cukup ya. Asal saudara bisa lewati itu cukup ya.
Yang penting saudara harus selalu sadar akan kebenaran ini ya, bahwa saudara punya sumber sendiri, terus akan mengalir, terus sampai kepada kesudahan, ya, sampai kepada kesudahan zaman atau sampai kepada hidup yang kekal. Nah, ini sangat terkait dengan bagaimana peran Roh Kudus, ya, yang kemudian memimpin kita, roh kita ke dalam kebenaran. Nah, saudara tahu satu ayat ya, Efesus 4. Coba yang punya Alkitab 4 ayat 24 kalau tidak salah. 4 ayat 23. Ini bagus nih. Saudara, Empat ayat 23 betul ya. Nih saudara ya bisa lihat ya. Wah, ini besar sekali tuh di situ tuh. Tuh, pasti di HP-nya juga kayak seluruh HP ya. Efesus 4 menarik ya. Supaya kamu dibaharui. Saudara lihat, dibaharui di dalam roh. Biasanya kita fokus di sini ya saudara ya. Saudara, saya yakin jarang sekali menerima pengajaran mengenai dibaharui di dalam roh. Ya, oke, kita sandingkan ya dengan Yohanes 4 ayat 14. Oh, sama-sama 4. Oke, kita sandingkan lagi dengan Yohanes 7 ayat 39. Oke. Supaya agak ini kita panjangin ke sana. Nah, ya. Oke, teman-teman, dibaharui, saya pakai ini supaya iya. Nah, ini saudara ya, dibaharui di dalam roh. Saudara, bagaimana kita supaya dibaharui di dalam roh? Nah, ini apa sih topiknya, saudara? Topiknya ini adalah meninggalkan manusia lama, terus kita mengenakan manusia baru. Ya, saya ulang ya, meninggalkan atau menanggalkan manusia lama, kemudian mengenakan manusia baru. Nah, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, malam hari ini saya sangat rindu saudara mendapatkan penyingkapan kebenaran dari dibaharui di dalam roh. Itu saudara, ini loh saudara. Wah, saudara. Ya, oke. Kenapa itu saudara? Karena dikatakan di sini adalah iya, ini ya saudara ya. Nah, jadi dibaharui di dalam rohmu. Di sini dikatakan bahwa sebaliknya air yang kuberikan kepadanya, ya, kepada siapa saja, ya, yang percaya kepadanya, itu akan menjadi mata air di dalam dirinya. Jadi mata air di dalam dirinya, menjadi sumber sendiri di dalam dirinya. Cara kita dibaharui di dalam roh itu harus benar-benar ini, punya mata air di dalam diri kita sendiri. Itu apa artinya? Artinya adalah roh kita itu benar-benar menjadi sumber pengendali di dalam diri kita. Ya, oke saudara. Nah, kita akan masuk ke bagian ini, ya. Karena ketika kita dikendalikan oleh roh kita itu, maka kita akan mempunyai sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Kita sulit sekali untuk masuk ke dalam intimidasi dari luar. Intimidasi dari luar itu selalu masuk kemana, saudara? Melalui apa? Melalui panca indera, saudara. Ya, kalau tidak mata, telinga, saudara ya, kulit, ya, segala sesuatu mengenai panca indera, saudara, itu akan masuk melalui itu, ya, tubuh. Kemudian ditangkap oleh pikiran dan perasaan. Artinya jiwa saya dan saudara akan tangkap itu. Dan itu artinya akan membangun
satu apa, saudara? Satu nilai di dalam diri saya dan saudara, dan itu akan berbahaya sekali kalau saudara apa? Kalau itu kemudian bertindak, saudara. Bertindak yang nyata dalam perbuatan. Terbayang ya, ada filsafat dunia yang diterima oleh telinga, disaksikan oleh mata, begitu ya. Kemudian disimpan dalam pikiran. Biasanya kalau disimpan dalam pikiran, kemudian duduk, merenungkan, kemudian perasaan mulai terlibat. Waduh. Jadi, saudara, sesuatu yang ada di dalam pikiran, saudara, itu tidak bisa bertindak, kecuali sudah direnungkan dalam perasaan orang. Nah, makanya ada yang namanya alam sadar dan alam tidak sadar. Gitu. Nah, ya, jadi alam yang sadar itu adalah ketika dia sudah mulai merenungkan dan kemudian dia mulai bertindak dengan sadar. Bertindak dengan sadar, udah itu jadi perbuatannya. Ya, saudara ya. Nah, malam hari ini kita mau belajar mengenai roh kita yang menuntun pikiran. Ya, roh kita yang menuntun pikiran. Nah, makanya nih teman-teman ya, ayo coba ikuti ya. Ketika kita nyanyikan Pak Daniel tuh yang suka lagu ini sekarang kan. Tuhan, aku rela ya mengosongkan bejana Jiwaku ini. Nah, apa saudara, bejana apa? Bejana jiwaku ini. Jiwa. Jiwa itu pikiran dan perasaan. Jangan diisi dari yang lain. Harus kosong pikiran dan perasaan itu. Tapi jangan lupa ya, bait keduanya bilang, Tuhan, penuhi aku. Ya, wah, dipenuhinya, wah luar biasa. Dengan gairah. Ya, bukan hanya sesuatu. Jelas, ya, dinamikanya jelas. Gairah surgawi. Ya, dan suci. Ya, itu harus diisi dengan itu. Nah, kalau pikiran dan perasaan kita harus diisi dengan gairah surgawi yang suci, itu kira-kira datangnya dari mana, saudara? Pasti dari sumber yang tidak bisa habis tadi, yaitu rohnya, betul nggak? Oke? Sumber air. Dari roh yang itu, saudara. Nah, ya, jadi ketika kita bertindak, nah, tindakan, ingat ya, tindakan lahir dari pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan tadi itu ketika punya kehendak, ya, disebut tindakan. Jadi di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi kehendak ini muncul dari kombinasi pikiran dan perasaan ini. Ketika dia bergerak, namanya tindakan. Gitu. Yang kita kelihatan itu perbuatan orang. Gitu. Ya. Nah, supaya itu jiwa kita ini diisi dengan gairah surgawi yang suci, saudara, sumbernya dari roh kita, saudara. Saya kasih contoh lagi ya. Saudara kebayang nggak? Kalau itu Roh Kudus yang isi, saudara bisa lihat. Itu seperti Simpson. Dipenuhi oleh roh. Katanya kepenuhan apa itu namanya? Yang Simpson kenapa? Yang Simpson. Ngomong aja yang tahu ya. Namanya kepenuhan apa itu kalau yang Simpson? Oh, ada dua teman-teman. Iya. Ada dua, yang mana? Nah, itu yang temporal ya, atau sementara kan? Nah, kenapa? Kenapa bisa sementara? Wah, ini jadi menarik. Kenapa sementara? Karena terjadi sesaat. Oke, terjadi sesaat. Kenapa terjadi sesaat? Harus dikaitkan dengan penjelasan yang barusan saya jelaskan tadi. Karena bukan dari diri sendiri. Yes, mantap menurut. Karena itu sumbernya tidak ada di dalam, dari luar. Nunggu lagi dari luar, tidak ada lagi, ya kan? Makanya dikatakan bahwa Allah
dalam kebijaksanaannya, sesuai dengan apa yang diperlukannya. Itu terjadi kepada orang-orang tertentu yang dia mau. Itulah di zaman sebelum pencurahan Roh Kudus. Ya, saudara ya. Tetapi setelah pencurahan Roh Kudus, itu artinya Roh Allah itu dicurahkan kepada seluruh umat. Ya. Tetapi terus pertanyaannya begini, kan sudah seluruh umat, kenapa gue nggak penuh-penuh terus? Gitu kan, misalnya pertanyaannya gitu. Bisa kan pertanyaan gitu? Karena yang dimaksudkan dengan sumber mata air itu adalah roh manusia. Roh manusia kita. Yang harus betul-betul menghasilkan. Nah, bagaimana supaya roh manusia kita ini menghasilkan? Ya, tidak pendeklah jawabannya ya. Pasti apa? Pasti harus dipimpinkan oleh Roh Kudus. Ya, tidak mungkin sendiri gitu ya. Pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, perjalanan sampai di Roh Kudus itu tentu saja mulai dari mana? Nah, saudara, oke, ini deh. Ini ada beberapa kasus nih. Saya kayaknya tidak masuk ke materi itu dulu deh ya. Karena bagus juga nih ya. Oke, sebentar. Saudara, ada kejadian di Kaisaria, saudara ya, di mana orang itu sudah diagram mana nih ya? Sudah dibaptis dengan baptisan Tuhan Yesus, tetapi saudara, apa yang terjadi? Mereka belum menerima baptisan Roh Kudus. Ini terjadi ya. Saya kasih lihat beberapa kejadian ya, kasus nih, namanya kasus ya, supaya kita tahu nih ya. Nih teman-teman ya, kasus di Samaria. Nah, ya, belum baptisan Roh. Nih ya, coba lihat ya. Ini di Kisah 8 ya. Ini ada 3 nih, ada 3 kasus. Ini Kisah 8 ayat 12, 15, 17. Tetapi sekarang mereka, nah ini ceritanya di Samaria ini, Filipus itu sudah dengan hebat menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Yang kalau kita sebut Injil Kerajaan Allah itu, waktu itu belum Alkitab yang kita pegang ini, saudara. Tapi itu artinya kabar baik mengenai Kerajaan Allah, ya. Dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Itu artinya baptisan air ini kan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, terus setibanya di situ, nah oke, ini latar belakangnya dulu ya. Nah, tapi kemudian karena banyak yang sudah menerima ya dan percaya kepada Yesus di sini, maka para rasul mengirim Rasul Petrus dan Yohanes ke Samaria ini. Karena mereka belum menerima Roh Kudus. Padahal ini sudah selesai hari pencurahan Roh Kudus loh. Ya. Nah, ya, kita baca ya ayat yang ke-15 ya. Setibanya di situ, kedua rasul itu, maksudnya Petrus dan Yohanes, ya, berdoa supaya, lihat ya, orang-orang Samaria itu, padahal mereka sudah, apa katanya, ini sudah mereka memberi diri, mereka dibaptis. Jadi Filipus sudah menyampaikan dan dikatakan apa? Mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil. Percaya kan? Mereka udah dibaptis tanda pertobatan. Tapi dikatakan orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, ya, supaya orang-orang Samaria itu belum beroleh Roh Kudus. Artinya belum. Sebab Roh Kudus belum turun. Padahal ini udah hari pencurahan. Belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Ya, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, baptisan air. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Jadi saudara lihat kasus ya, ada baptisan air,
tidak serta-merta dapat baptisan Roh Kudus. Oke, kita lihat ya kasus lain. Di Kaisarea, ini di tempatnya Cornelius, ya. Petrus, lagi-lagi, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus di atas semua orang yang mendengar pemberitaan. Nah, yang ini dibaptis Roh Kudus, tapi belum baptis air. Ya, oke. Kasih judul ya. Jadi belum baptis air, tapi mereka malah dibaptis Roh Kudus. Ya, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Jadi malah masih jadi memang sedang pemberitaan Injil, begitu kan? Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus. Nah, inilah ya, tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Nah, Cornelius itu kan bukan orang Yahudi, ya. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi lihat saudara ya, mereka maka turunlah Roh Kudus atas mereka dan mereka berbahasa roh. Oke? Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Oke? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Lihat ya. Jadi ada kejadian nih bahwa orang tuh bisa terima Roh Kudus. Nah, di sini kelihatan saudara bahwa baptisan dengan air nih, membaptis orang-orang ini dengan air. Itu makanya namanya baptisan air. Karena dia membaptis orang-orang yang dengan air itu artinya membaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya kan? Ya. Itu adalah tanda, lambang atau tanda, lambang kematian, tanda pertobatan. Gitu. Ya. Nah, apakah orang-orang ini sudah bertobat? Ada yang jawab nggak? Pasti sudah kan? Bertobat karena mendengar kita. Kak, pasti kan bertobat. Cuman kan makanya baptisan air itu dibilang lambang atau tanda karena sebenarnya di dalamnya itu nggak mungkin mereka ini tidak bertobat terus turun Roh Kudus atas mereka gitu kan? Nah itulah ya. Makanya diinsyafkan Pak ya. Mereka diinsyafkan. Mereka kemudian sebenarnya sudah mengaku sih, tetapi harus ada tanda gitu ya. Jadi kalau kita bilang orang dibaptis air itu apakah nggak ada ya? Ini bisa jadi ini kan contoh ekstrim yang ini, bahkan mereka belum ini. Ya, nah, ada kasus yang ketiga. Hanya baptisan Yohanes. Nah, ini sih lebih ringan ya. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Pertanyaan ya. Akan tetapi mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Nah, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri. Mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, ini kasusnya orang ini udah dibaptis baptisan Yohanes. Gitu, ya. Nah, ini juga ya ini bisa ini juga nih kemudian didiskusikan ya. Ini udah dibaptis baptisan air loh. Cuman baptisan Yohanes gitu. Terus mereka dibaptis lagi. Ya, baptisan Tuhan Yesus ya. Ya boleh ya. Kalau saudara mau kembangkan itu silakan, tapi intinya bahwa itu adalah lambang atau tanda ya. Oke. Sekali lagi saudara, kita kembali ke fokus, adakah sukacita padamu? Wah ya. Saya sih tidak rencanakan tadi itu ya, sampai saya kayaknya nggak bisa masuk materi nih Pak. Tapi inilah materi yang sesungguhnya Pak ya. Adakah sukacita padamu? Saya jadi ingat kata-kata itu ya. Yesus Yesus yang berkata ya, "Anak-anakku, adakah lauk padamu?" Iya, Yesus. Ya. Ya, saya bukan lah ya. Saya cuma nanya ke saudara, adakah sukacita padamu ya? Ya. Saudara, mengingatkan saya dan saudara akan sumber sukacita yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus. Saya selalu ingat ayat itu ya. Dia katakan
sukacitaku kuberikan kepadamu, supaya penuhlah sukacitamu. Dia bilang gitu. Jadi cara sukacita kita penuh itu cuma satu, Yesus yang kasih. Dunia tidak bisa kasih, karena dunia tidak punya. Dan Yesus memberikannya dengan cara, kuberikan Roh Kudus kepadamu. Oke, catat ini saudara ya. Adakah sukacita padamu? Sukacita kita itu bisa penuh kalau Yesus yang kasih. Ya, dan Yesus kasih sukacita itu melalui apa? Rohnya yang kudus, ya. Aku minta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus dalam namaku, katanya, ya, di dalam namaku. Dan di ayat lain dikatakan Yesus mengutus Roh Kudus itu kepada kita. Nah, saudara, tetapi yang Yesus maksudkan adalah bahwa Roh Kudus ini, ya, itu adalah air yang tidak akan membuat engkau haus lagi, melainkan Roh Kudus ini akan memimpin rohmu untuk menjadi sumber mata air di dalam dirimu sendiri. Harus sampai di situ. Supaya engkau tidak haus lagi karena engkau punya sumber itu. Yaitu maksudnya Roh Kudus ini menenggelamkan kita di dalam penguasaannya. Kemudian melengkapi kita dengan karunia-karunia-Nya. Sampai kita sungguh-sungguh berjalan di dalam bersama dengan Dia, namanya step in Holy Spirit, gitu ya. Sampai kita dipimpin atau yang namanya seirama berjalan dengan Roh Kudus ini, sampai akhirnya roh saudara itu sungguh-sungguh menjadi lokomotif mengendalikan kehidupan saudara. Itulah yang diartikan oleh Yesus, di dalammu akan ada mata air yang terus akan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Ya. Amin. Wah, saya berhenti di situ. Supaya nanti saya bisa potong di TikTok. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya terus rindu mungkin hari ini dan besok saya akan paling di depan seperti ini. Saya tidak bawain materi yang saya rencanain. Saya yakin Tuhan ingin saya sampaikan materi yang tadi, saudara. Ada saudara yang diberkati dengan materi itu? Amin. Amin. Yes. Saya sendiri diberkati. Saya sampai menerima penyingkapan baru. Itu jadi mata air. Itu artinya roh saudara akhirnya harus menjadi pengendali, ya, lokomotif kehidupan keseluruhan. Dia akan mempengaruhi jiwamu, pikiran dan perasaanmu, dan sampai saudara mempengaruhi kehidupan saudara. Nah, disitulah dikatakan bahwa Roma 8 ayat 1. Nah, saudara ya, sampai di sana nanti. Roma 8 ayat 1. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dalam King James Version-nya disambung dengan kata-kata yang hidup menuruti roh dan tidak menuruti keinginan daging. Saudara, bagaimana mungkin lagi dihukum orang-orang yang punya mata air di dalam kehidupannya yang terus memancar sendiri. Itulah kenapa Roma berapa ya? Itulah kenapa bahwa orang-orang yang hidup dalam roh inilah yang dipimpin oleh mereka yang dipimpin oleh Roh Allah inilah yang adalah anak-anak Allah, saudara. Ya, itulah the real son of God, gitu. Itulah anak-anak Allah. Jadi sekarang saudara bisa menerima satu penyingkapan. Iya, kalau saudara mau tahu saudara anak Allah, teknon yang sesungguhnya, apa saudara tandanya? Roh saudara sudah menjadi lokomotif, ya, pengendali jiwa saudara, bahkan seluruh kehidupan saudara. Itu artinya di dalam saudara sudah memancar satu sumber mata air yang membuat saudara tidak haus lagi, ya, dan itu bahkan memancar sampai kepada kesudahan. Haleluya. Oke, ya, kadang-kadang kita kan gitu ya, dulu ya masih apa yang maksud anak Allah? Wah, kalau sekarang saudara definisinya bisa sangat dalam. Anak Allah itu adalah
ketika engkau memiliki sumber mata air yang tidak pernah, ya, yang terus memancar sampai ke sana. Itu artinya ketika rohmu itu sudah menjadi lokomotif pengendali jiwamu dan bahkan seluruh kehidupanmu. Dan itu artinya engkau tidak lagi mengikuti keinginan daging, karena engkau sudah mengikuti atau dipimpin oleh rohmu. Dan itulah yang engkau terus hidupi. Kau hidup dalam roh. Itu artinya Roma 8 ayat 1. Tidak mungkin engkau ada lagi di dalam penghukuman. Tidak mungkin penghukuman itu ada lagi. Itu artinya engkau memang engkau tidak didesain untuk menerima murka Allah. Murka Allah tidak ada di atas, saudara. Ya, bertahan sampai akhir dengan kebenaran ini. Kita jumpa di langit baru, bumi baru di Yerusalem. Ya, saudara, kita lanjutkan ya dengan di pengertian ini. Kalau saudara sisipkan ke dalam diagram, wah, itu bisa panjang sekali. Saya hitung-hitung kemarin, satu orang bisa 10-15 menit. Saya bilang, Pak Lepri, kalau bisa session di dalam bulan Juli ini, selesaikan aja dengan setiap orang, mungkin 2-3 orang tiap hari, begitu. Karena pasti saya akan tambahin kan begini-begini kan. Saudara kalau menjelaskannya, saya perhatiin ya, kalau menjelaskan lingkaran atas itu, dari dibaptis, dipenuhi, manusia baru, buah roh, karunia roh, hidup oleh roh, dipimpin oleh, cepat sekali. Ya, sekarang kalau saya kasih berperkaya begini, padahal tahu nggak saudara, diagram itu saya buat hanya untuk lingkaran atas sebenarnya. Yang ingin saya tekankan tuh apa yang saya sampaikan kayak malam hari ini tuh, bahwa satu hari nanti setiap orang itu benar-benar rohnya itu menjadi kendali lokomotif di dalam dirinya. Mereka lah orang-orang yang menjadi manusia Allah, gitu ya, menjadi anak Allah. Orang-orang yang menang, gitu ya. Orang-orang yang dimuliakan. Orang-orang yang menerima materi Allah yang hidup. Oke,